حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل بسم الله الرحمن الرحيم لغة غراء هي الأجمل لغة تتسامى في العليا لغة القرآن بها أنزل نورا يتلألأ في الأرجاء. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل اللغة العربية من أحسن اللغة في العالم وجعلها من لغة القرآن الكريم، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم من أحسن وأفصح اللسان كلاما. كيف حالكم أيها الطلبة البررة؟ ندعوكم جميعا على صحة وعافية وستر، تسهيلا لي وتفهيما لكم أنطق أمامكم بالمنطق الصريح باللغة الإندونيسية. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan kita semua berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang lalu kita telah mempelajari materi daripada Al-Balaghah dengan judul At-Tashbih. At-Tashbih memiliki arkanut tashbih. Ada yang disebut dengan Al-Musyabbah, ada yang disebut dengan Al-Musyabbah bih, ada yang disebut dengan Adatut Tashbih, yang terakhir ada yang disebut dengan wajhus syibhi atau wajhut tashbih. Maka pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi lanjutan daripada at-tashbih, yakni aqsamut tashbih bi'tibari tarafaihi. Bagian-bagian tashbih dengan gambaran kedua ujungnya, yakni disebut tarafaihi ini maksudnya adalah al-musyabbah dan al-musyabbah bih. Pada kesempatan kali ini kita tidak akan membahas apa yang disebut dengan wajhus syibhi, tapi lebih fokus mempelajari apa yang ada pada al-musyabbah dan al-musyabbah bih. Kita awali daripada bagian yang pertama. Bagian pertama adalah tashbihul mufrad. Apa yang dimaksud dengan tashbihul mufrad? Idza kana kullun min tarafaihi, yakni al-musyabbah wal musyabbah bih mufradan. Apabila seluruh bentuk daripada musyabbah dan musyabbah bih bentuknya adalah mufrad, artinya bentuk tunggal. Yang kedua, tashbihul jam'i, tashbih jama'. Apa yang dimaksud dengan tashbihul jam'i? Idza kana al-musyabbah mufradan wal musyabbah bihi muta'addidan. Apabila musyabbahnya mufrad akan tetapi musyabbah bihnya muta'addid atau banyak. Kemudian yang ketiga, tashbihul muta'addid, tashbih al-muta'addid. Apa yang dimaksud dengan tashbih al-muta'addid? Idza kana kullun min tarfaihi muta'addidan. Apabila bagian daripada keduanya, yakni musyabbah bih dan musyabbah dan musyabbah bih muta'addidan, jumlahnya banyak atau lebih dari satu. Selanjutnya, tashbihut taswiyati. Tashbihut taswiyati, apa definisinya? Idza kana al-musyabbah muta'addidan wal musyabbah bi mufradan. Apabila musyabbahnya muta'addid atau jumlahnya banyak, wal musyabbah bi mufradan, dan musyabbah bihnya mufrad atau bentuk tunggal. Yang terakhir adalah tashbihul murakkab, tashbih murakkab. Apa definisinya? Idza kana al-musyabbah wal musyabbah bih murakkabaini. Apabila musyabbah dan musyabbah bi bagian daripada sesuatu yang tersusun keduanya. Kita masuk daripada aqsamut tashbih bi'tibar tarafaihi, daripada sisi contohnya. Tashbihul mufrad, yakni idza kana kullun min tarafaihi al-musyabbah wal musyabbah bi mufradan. Musyabbahnya mufrad, musyabbah bihnya mufrad. Jadi contoh dalam surah Ar-Rahman ayat 24, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa lahul jawaril munsya'atu fil bahri kal a'lam. Walahu, dan milik Allah, al-jawari. Asal bentuknya al-jawari adalah al-jawari, akan tetapi ianya dihilangkan. Apa makna daripada al-jawari? Al-jawari itu maknanya adalah bahtera-bahtera. Bahtera-bahtera artinya kapal-kapal atau kapal-kapal, yakni kapal-kapal layar. Al-munsya'atuh, yang tinggi, dan milik Allah
al-jawaril munsya'atuh, bahtera-bahtera yang tinggi, fil bahri, di atas lautan atau di dalam lautan, kal a'lam, seperti gunung-gunung. Perhatikan, lahul jawaril munsya'atuh, al-jawaril munsya'atuh musyabbahnya, al-a'lami bagian daripada musyabbah bihnya. Ini mufrad, artinya bentuknya adalah bentuk satu bahasan saja yang dibahas, yakni al-jawar satu, al-jawar satu, al-a'lam satu. Jadi membandingkan bahtera dengan gunung, yakni bahtera seperti gunung, maka al-jawar bentuknya adalah bentuk daripada musyabbah mufrad, al-a'lam musyabbah bih yang mufrad juga. Walaupun maknanya di sini jamak, tapi maksudnya penyebutannya adalah penyebutan yang memiliki makna mufrad. Selanjutnya tashbihul jam'i, penyerupaan dalam bentuk jamak. Apa definisinya? Idza kana al-musyabbah mufradan wal musyabbah bih muta'addidan. Apabila musyabbahnya mufrad, musyabbah bihnya muta'addid. Perhatikan, anta disebut dengan musyabbah, seseorang yang diserupakan. Diserupakan dengan apa? Kalimat anta di sini disebutkan anta kal bahri fis samahati, engkau laksana lautan dari sisi kedermawanan, wasyamsi uluwan, seperti matahari dalam hal ketinggian, wal badri fil isyraqi, seperti bulan purnama ketika terbit. Perhatikan, musyabbahnya anta, tapi musyabbah bihnya al-bahr, asy-syams, dan al-badr. Maka al-musyabbah disebut dengan tashbihul jam'i, bentuk musyabbahnya satu, tapi musyabbah bihnya lebih daripada satu. Mana musyabbah bihnya? Musyabbah bihnya al-bahr, asy-syamsi, al-badri. Maka ini disebut dengan tashbihul jam'i. Selanjutnya, al-misal min anwa'i tashbih, tashbihul muta'addid. Perhatikan, idza kana kullun min tarafaihi muta'addidan, apabila seluruh daripada bagiannya, yakni musyabbah dan musyabbah bi, muta'addid. Muta'addid jumlahnya banyak. Perhatikan contohnya, lailun wa badrun wa ghusnun sya'run wa wajhun wa qaddun. Perhatikan, ini musyabbahnya, lailun waktu malam, wa badrun bulan purnama, wa ghusnun dan batang ranting pohon. Perhatikan musyabbahnya, lailun, badrun, ghusnun, malam, bulan purnama, ranting pohon. Sya'run wa wajhun wa qaddun, laksana sya'run, rambut, wajhun, laksana apa? Laksana wajah, wa qaddun, laksana bentuk tubuh. Berarti musyabbahnya lailun wa badrun wa ghusnun, yakni muta'addid, jumlahnya lebih daripada satu. Sedangkan musyabbahnya bi disebutkan ada tiga juga, sya'run, wajhun, wa qaddun. Maka ini yang disebut dengan tashbihul muta'addid, karena musyabbahnya banyak, musyabbah bihnya juga banyak. Selanjutnya tashbihut taswiyati, tashbihut taswiyah. Idza kana al-musyabbah muta'addidan wal musyabbah bih mufradan. Apabila musyabbahnya banyak, musyabbah bihnya satu. Perhatikan. Sudughul habibi, rambut kekasih yang terurai di bagian pelipis atau kepelipis. Sudughun itu pelipis, al-habib maknanya adalah seseorang yang dicintai. Kemudian memiliki kandungan makna rambut seorang kekasih yang terurai ke bagian pelipisnya. Wahali, dan kondisi diriku. Perhatikan, sudughul habib, wahali bagian daripada musyabbah. Sedangkan musyabbah bihnya hanya satu. Apa itu? Al-layali. Kilahuma, keduanya, yakni keduanya maksudnya adalah musyabbahnya itu sudughul habib wahali kal-layali, seperti atau laksana malam hari. Artinya musyabbahnya sudughul habib wahali, musyabbah bihnya al-layali,
Sudghul habib wa hali muta'addid, jumlahnya lebih dari satu karena membandingkan antara sudghul habib dan hali, sedangkan musyabbah bihnya hanya disebutkan kalimat al-layali saja. Selanjutnya yang terakhir adalah tashbihul murakkab. Apa tashbihul murakkab? Idza kana al-musyabbah wal musyabbah bi murakkabaini. Seperti contoh, qala Bashar bin Bardin, berkata seseorang yang bernama Bashar bin Bard, ka'anna mutharan naq'i fawqa ru'usina, seakan-akan mutharan naq'i, terbangnya debu-debu, fawqa ru'usina, di atas kepala-kepala kami, wa asyafana, dan pedang-pedang kami, lailun, laksana malam, tuhawi kawakibuhu, yang berterbangan bintang gemintang. Perhatikan, murakkab ini tersusun daripada dua bagian, mutharun naq'i fawqa ru'usina wa asyafana. Maka disebutkan dua karena tidak hanya membandingkan satu perkara saja, akan tetapi ada dua perkara murakkab. Ka'anna mutharun naq'i, seakan-akan debu yang berterbangan di atas kepala kami, wa asyafana, dan pedang-pedang. Artinya ada musyabbah yang double, yakni yang pertama mutharun naq'i, debu yang berterbangan, wa asyafana, dan pedang-pedang kami. Ini yang disebut dengan musyabbah. Kemudian ada musyabbah bihnya. Apa musyabbah bihnya? Lailun tuhawi kawakibu. Lailun tuhawi kawakibu, seperti malam yang berterbangan bintang bergemintang. Ini yang disebut dengan tashbihul murakkab. Sampai di sini bahasan kita, mudah-mudahan bisa difahami dengan baik, dan insyaallah antum setelah mendengarkan penjelasan ini bisa mengambil sedikit daripada pemahaman yang baik. Insyaallah antum bisa memahaminya dengan baik. Kalaupun tidak paham, silahkan tanyakan kepada Ustaz. Dan Allah wa iyyakum ajma'in. Kita tutup majelis kita dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه لنا وقراباتي لنا في ديننا يا الله يا ربي bergantilah ilmu yang engkau berikan kepada kami, pahamkan kami keluar